Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, sehingga kita masih diwariskan ilmu sampai hari akhir. Sahabat Kang Darman di desa, dimanapun berada, kadangkala kita sebagai manusia itu selalu takut akan kematian. Padahal kematian itu memang sudah hak Allah Ta'ala, karena semua yang hidup itu akan kembali. Nah, kenapa harus kita takutkan? Ya, karena pola pikir kita bahwa hidup itu akan lama, itu salah. Maka orang-orang yang belajar ilmu tauhid tahu akan siapa dirinya, maka tiada istilah kalimat kematian atas dirinya. Beda dengan orang-orang yang masih nampak diri atau jasad, yang takut dengan kalimat kematian, seakan-akan kematian itu suatu hal yang mengerikan. Padahal ya kematian itu ya suatu akhir perjalanan hidup di alam dunia ini, tapi pada hakikatnya adalah kembali kepada kehidupan yang baru. Tersirat kalimat wa inna lillahi, kita semua asal dari ilahi, yaitu Allah, wa inna ilaihi rajiun, asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka di dalam metode zikir napas itu, keluar masuk napas, ketika napas masuk mendekat, napas keluar berserah, itu adalah satu cara untuk belajar mati ya. Karena jika manusia tak bernapas berarti mati. Nah, maka belajar mati sebelum mati. Jadi orang-orang yang belajar zikir napas itu sama dengan lagi belajar mati sebelum mati. Namun di dalam zikir napas itu banyak hikmah ilmu yang Allah pahamkan kepada kita sebagai pengamalnya, sehingga yang namanya kematian itu tidak ditakuti lagi, karena sudah berserah diri selalu dalam hidupnya. Namun di dalam kajian tasawuf ada yang disebut dengan antala mautu qabla mautu, belajar mati sebelum mati. Nah, hakikatnya itu adalah mematikan ego diri kita, mematikan hawa nafsu kita. Jangan terlalu mengikuti segala keinginan dan kehendak ego diri. Maka itulah yang disebut mati. Karena yang hidup adalah jasadnya, dengan keegoannya, dengan kesombongannya, keangkuhannya, sehingga yang hidup jiwanya itu terhijab, tertutup. Karena kematian itu adalah suatu kehidupan yang baru. Karena jasadlah yang mati, yang hidup itu adalah jiwa. Ruh itu selalu sambung kepada Allah. Nah, maka hidupkan jiwa kita.
jangan sampai mati. Karena pernah membaca satu artikel sesi di Jenar menyatakan jika kita tidak sadar kepada Allah, sama dengan kita ini seperti mayat yang berjalan. Itulah, iya. Ya jasad kita ya kemana bergerak ke sana kemari itu ya hidup. Tapi jiwanya tidak hidup, tidak sadar kepada yang menghidupkan. Nah ini, maka dengan metode zikir nafas kita ini belajar kembali kepada Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, ya harus kembali kepada Allah. Apanya yang kembali? Rohnya kembali kepada Allah. Kalau jasad kembali kepada asalnya, pada tanah, maka terkuburlah. Gimana dengan yang dibakar? Sama, abunya itu kembali ke tanah, gak usah dipikirkan. Nah, tapi jiwa, ruh kembali kepada yang punya, kepada yang memberikannya. Nah, maka disinilah kita ini jangan pernah takut dengan kalimat kematian, karena semua yang hidup akan mati, akan kembali. Maka dengan metode zikir nafas kita belajar untuk mengaktifkan sejati diri, yaitu jiwa. Jiwa inilah yang tidak pernah mati karena selalu menyaksikan apapun yang terjadi kepada jasadnya. Bagaimana nanti kita jika sudah mati? Apakah tahu ini tahu itu? Tidak usah dipikirkan. Cukup kita sadari bahwa kematian itu adalah suatu yang dinanti oleh para pejalan keilahian. Maka disinilah kita harus benar-benar belajar tauhid, lurus dan mengesahkan Allah, yaitu tugasnya sang jiwa yang selalu menyaksikan. Kalau tugas jasad ya karena hidup di dunia pasti dia bergerak menjalankan segala perintah Allah dengan amanahnya masing-masing. Jadi disinilah kita harus benar-benar mensikapi, memahami arti hidup yang sebenar-benarnya, yaitu kematian. Karena ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak usah takut akan kematian. Yang harus kita takutkan bagaimana jika kita tidak kembali kepada Allah. Itulah, dengan zikir nafas kita belajar mati sebelum mati. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga memotivasi hidup untuk selalu berserah diri hanya kepada Allah, bagi diri saya dan bagi sahabat-sahabat Kang Darman dan Esa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.